Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pimpinanmu, pertolonganmu, sehingga kami boleh selamat dan dalam keadaan baik sampai sekarang. Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon pada saat ini Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan tentang riwayat Tuhan Yesus. Sabtu yang lalu saya telah mengajak kita merenungkan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu merubah air biasa menjadi anggur yang manis di pesta perkawinan di kota Kana. Hari ini kita akan merenungkan tentang Tuhan Yesus pertama kali menyucikan bait Allah. Nas Alkitab yang akan kita sebut, yang akan kita baca adalah Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan kita. Saudara sekalian, seperti kita sebutkan di awal, bahwa ini adalah pertama kali Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ini adalah peristiwa yang terjadi di awal pelayanannya Tuhan Yesus. Kita tahu dalam Alkitab memberitahukan Tuhan kita kepada kita bahwa Tuhan Yesus pernah 2 kali menyucikan bait Allah. Ini yang terjadi pertama kali di awal pelayanannya. Yang kedua, bait Allah atau bait suci atau rumah Allah ada di Yerusalem. Bait Allah adalah tempat pusat orang Yahudi beribadah kepada Allah. Disitulah mereka merayakan hari-hari besar agama mereka. Yang ketiga, orang Yahudi atau Israel, laki-laki 20 tahun ke atas, 1 tahun 3 kali mereka wajib datang ke bait Allah untuk merayakan hari raya agama mereka, yaitu hari Paskah yang mereka memperingati nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Yang hari raya yang kedua adalah hari Pentakosta, yaitu merayakan panen hasil bumi mereka. Yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun,
itu juga merayakan setelah mereka selesai mengumpulkan atau memanen hasil bumi mereka. Hal ini dapat kita baca di kitab Keluaran pasal 23, Ulangan pasal 16. Di antara tiga perayaan itu yang paling penting adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu sebenarnya cuma 1 hari, tetapi kemudian disusul dengan 6 hari yang disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi selama 6 hari mereka makan roti yang tidak ada ragi. Jadi hari Paskah mereka merayakannya itu totalnya adalah 7 hari. Keempat, ketika orang Israel menghadiri perayaan tersebut, mereka harus membawa persembahan kepada Allah, yaitu persembahan untuk penebusan dosa. Persembahan yang mereka perlukan adalah binatang, yaitu kambing, domba, burung merpati, atau burung kukur. Yang kemudian adalah persembahan syukur, juga berupa binatang, yaitu kambing domba atau lembu, dan sebagainya, atau hasil bumi juga. Kemudian mereka juga harus membayar iuran untuk bait Allah yang ditetapkan kepada semua bangsa Israel. Kemudian mereka harus membayar perpuluhan dari hasil ternak mereka ataupun dari hasil bumi mereka. Nah, semuanya itu mereka bawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kelima, ketika bangsa Israel datang merayakan hari raya agama mereka, mereka datang ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka datang dari tempat yang jauh, bahkan banyak yang datang dari luar negeri. Sudah tentu mereka tidak dapat membawa kambing domba dari tempat asal mereka. Oleh sebab itu para pedagang memanfaatkan momen itu, menjual kambing, domba atau lembu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu binatang-binatang yang harus mulus tanpa cacat. Dengan demikian para pedagang mendapat keuntungan yang luar biasa. Satu pihak mereka menolong tamu-tamu luar Yerusalem supaya mereka mudah mendapat binatang yang mulus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi pihak lain mereka mencari keuntungan yang luar biasa banyaknya. Yang keenam, orang Israel juga harus membayar perpuluhan dan iuran bait Allah dengan mata uang, tetapi persembahan tersebut harus dengan uang yang dipakai oleh orang Yahudi di Yerusalem. Jadi jika mereka membawa uang dari luar negeri, yaitu uang asing, mereka harus menukarnya dengan uang yang berlaku yang dipakai oleh orang Yahudi Yerusalem itu. Jadi pedagang juga manfaatkan momen itu menyediakan tempat untuk menukarkan uang asing itu. Jangan demikian mereka juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saudara sekalian, mula-mula pedagang-pedagang itu berjualan di luar kompleks Allah. Tetapi lama-lama ya, kong kali kong dengan pengurus bait Allah akhirnya berjualan dalam tempat kompleks ibadah itu. Kita tahu pada waktu itu bait Allah terdiri dari 3 bangunan, yaitu gedung untuk para imam, kedua adalah gedung khusus untuk wanita, dan yang ketiga adalah gedung khusus untuk orang non-Yahudi. Jadi pedagang-pedagang itu adalah berjualan di gedung yang untuk orang non-Yahudi. Dapat kita bayangkan bait Allah yang khusus untuk orang beribadah, khusus untuk orang berdoa, sekarang menjadi pasar tempat orang jual beli. Saudara sekalian, asal mula bait Allah perlu saya jelaskan. Bagaimana bangsa Israel itu mempunyai bait Allah itu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah mereka tinggal di Mesir 430 tahun, mereka diperlakukan sebagai hamba. Lalu Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir setelah mereka tinggal di sana 430 tahun.
Kita tahu bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ketika bangsa Israel bawa pimpinan Musa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sekarang kita sebut tanah Palestina, di tengah jalan yaitu sampai di daerah Gunung Sinai. Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Tuhan memberi petunjuk kepada Musa tentang hukum Taurat. Dan juga bagaimana dia harus membangun satu tempat yang disebut kemah suci. Tempat pusat dari orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Jadi pada zaman itu Musa dalam membuat satu tabut, dibuatkan satu kemah suci, ya, dibuat satu kemah suci. Nah, di dalam kemah suci ini barang yang paling sakral atau yang paling suci adalah tabut Allah. Tabut Allah ini adalah berupa peti dari kayu, tetapi dilapisi dengan emas. Kemudian di dalamnya, di atasnya dibuatkan 2 malaikat dari emas murni. Jadi petinya itu dari kayu tapi dilapis dengan emas. Kemudian di atasnya itu ada 2 malaikat yang dibuat dari emas murni. Nah, di dalam peti itu ada berisi 2 loh batu atau 2 papan batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat yang ditulis oleh Allah sendiri. Nah, tempat itulah sebagai tempat yang paling sakral bagi bangsa Israel. Dan untuk mengurus hal-hal ibadah, hal-hal memelihara atau membersihkan kemah suci ini dipercayakan kepada orang Lewi. Kita tahu orang Israel itu ada 12 suku dan Tuhan memilih suku Lewi ini khusus untuk mengurus tempat ibadah ini. Dan imam-imam juga dari suku Lewi, tidak ada dari suku yang lain. Nah, kemudian saudara sekalian, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tentu baik kemah suci ini dibawa ke dalamnya, dijaga, ya. Kemudian sampai Raja Daud, kemah suci ini sudah rusak karena sudah beratus-ratus tahun lamanya, ya. Tentu sudah lapuk dan rusak. Lalu Raja Daud mendirikan kemah khusus untuk bait suci ini, yaitu tempatnya tabut Allah ini disimpan di sana, dipelihara di sana. Di sana imam-imam berdoa dan sebagainya. Nah, sampai Raja Salomo, anaknya Daud, dialah yang membangun bait Allah yang permanen dari batu, tetapi di dalamnya itu dilapisi dengan emas. Kalau kita baca dalam Alkitab, kita tahu bahwa bangunan itu sangat besar dan super mewah. Semua alat-alat di dalamnya itu dibuat dari emas murni. Saudara sekalian, orang Israel begitu bangga dengan tempat ibadah mereka yang disebut bait Allah itu. Tetapi saudara sekalian, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sering berontak kepada Allah. Yaitu mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain, dewa-dewa bangsa kafir. Sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi untuk mengingatkan mereka. Tetapi mereka keras kepala. Akhirnya Tuhan membiarkan bangsa lain datang menjajah mereka. Yaitu mengizinkan Raja Nebukadnezar dari Babel datang mengepung kota Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan bait Allah yang super mewah itu dirampok habis-habisan dan dibakar habis. Semua peralatannya itu yang dari emas itu dibawa ke Babel.
saudara sekalian, dari bait Allah di Yerusalem yang mewah itu akhirnya habis dirampok oleh kerajaan orang-orang dari Babel itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa Babel ini akhirnya dikalahkan oleh Persia. Sampai Raja Kores dari Persia, dia baik hati kepada bangsa Israel. Dia mengizinkan orang Israel boleh pulang kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci itu. Itu terjadi setelah bangsa Israel ditawan ke Babel itu 70 tahun. Nah, di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua, bait Allah ini dibangun kembali. Tentu bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel dan Yesua ini jauh lebih sederhana daripada yang dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu. Nah, saudara sekalian, sampai zamannya Tuhan Yesus, Palestina itu sekarang bukan lagi Persia yang menguasainya, tetapi adalah Romawi atau Roma. Nah, saudara sekalian, atau kerajaan Roma ya, saudara sekalian. Nah, bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel itu masih ada. Tetapi pada waktu itu adalah yang menguasai di situ adalah Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini adalah raja orang Edom. Dia bukan orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak senang kepada dia. Demi untuk berbaik hati, mengambil hati orang Yahudi, maka Herodes ini merenovasi bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel ini secara besar-besaran. Maka pada zaman Tuhan Yesus, mereka sudah membangun bait Allah itu selama 46 tahun. Maksudnya direnovasi, diperbaiki, diperlebar dan sebagainya. Oleh sebab itu pada zaman Tuhan Yesus, bait suci yang mereka miliki itu adalah sangat-sangat besar. Lebih besar daripada yang dibangun oleh Raja Salomo. Maka itu mereka sangat bangga dengan bait suci itu. Nah, saudara sekalian, ketika orang-orang Israel itu datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus bawa kambing domba. Nah, karena seperti tadi saya katakan, tidak praktis mereka bawa kambing domba dari tempat yang jauh. Ya, saudara sekalian, akhirnya mereka beli di sekitar bait Allah itu. Nah, saudara sekalian, sekarang apakah bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes itu masih ada? Sejarah memberitahukan kepada kita. Karena orang Israel, Yahudi itu sering berontak kepada Romawi. Sehingga akhirnya Kaisar Romawi mengirim tentaranya di bawah pimpinan Jenderal Titus datang mengepung kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem dihancurkan. Dan bait Allah yang megah yang dibangun oleh Herodes itu dibakar habis. Ya, dibakar habis. Dan semua emas-emasnya itu dirampok habis-habisan. Saudara sekalian, rata dengan tanah. Sekarang bait Allah orang Yahudi sudah tidak ada lagi. Sekarang yang ada di situ adalah masjid orang Islam yang di sana. Saudara sekalian, inilah sejarahnya bangsa Israel. Baik Allah mereka sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, ketika Tuhan Yesus masih hidup itu, kita baca tadi, ketika dia datang ke bait Allah itu, dia melihat orang berdagangan di sana. Bait Allah yang suci, tetapi dijadikan tempat untuk berdagang, cari keuntungan. Maka Tuhan Yesus marah dan mengusir semua pedagang-pedagang itu. Dan semua kambing domba, lembu, semua diusir. Dan meja orang-orang yang nukar uang itu dibalikin, saudara sekalian. Berhamburan katanya uang itu sampai di tanah, saudara sekalian.
Di sini satu pelajaran bagi kita. Allah memang maha kasih, maha penyayang. Tuhan Yesus kita lemah lembut, baik, selalu mengasihi kita. Tetapi kalau di dalam hal prinsip kebenaran, kemuliaan Allah, Tuhan tidak akan kompromi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus kita mengusir semua pedagang-pedagang dari bait Allah itu. Tuhan Yesus tidak mau tempat suci untuk Allah itu dipakai untuk mencari keuntungan. Saudara sekalian, hari ini mari kita introspeksi diri kita. Gereja adalah tempat kita ibadah. Janganlah kita jadikan gereja itu tempat kita mencari keuntungan. Janganlah kita manfaatkan gereja itu untuk kepentingan pribadi kita. Kita harus hormati Allah. Tempat ibadah kita itu adalah tempat yang suci. Kita harus manfaatkan gereja untuk kita beribadah. Tempat kita berdoa kepada Tuhan. Disitulah kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan mencari keuntungan. Dibikin juga, kita jangan membiarkan orang lain manfaatkan tempat ibadah sebagai tempat mereka untuk mencari keuntungan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tahu Tuhan kita maha kasih, tetapi dia juga adil dan dia tidak mau kompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mengingat kembali bangsa Israel punya bait Allah yang begitu megah. Tetapi mereka manfaatkan bait Allah itu untuk mencari keuntungan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau mengusir pedagang-pedagang itu keluar dari tempat bait Allah itu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami menghormati Engkau. Jangan biarkan kami atau siapapun manfaatkan tempat ibadah, tempat yang suci sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Memakai hal-hal rohani untuk mencari keuntungan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Lindungi kami daripada berbuat dosa, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami masih hidup di dalam masa-masa pandemi virus corona ini Tuhan. Sungguh kami tidak tahu kapan ini akan lewat. Tetapi beri kami iman bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Kiranya Tuhan selalu menyertai dengan kita.